Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Khairul Adiningrat dari 10 PPLG 5 dari SMK Telkom Purwokerto. Di sini saya ingin menjelaskan tentang startup secara rinci serta menjelaskan cara kerja startup, tujuan startup, contoh startup, dan kekurangan kelebihan startup. Pengertian startup. Startup adalah sebuah istilah yang merujuk pada suatu bisnis atau perusahaan rintisan. Perusahaan rintisan merupakan perusahaan yang beroperasi dan masih berada pada fase pengembangan untuk menemukan pasar dan mengembangkan produk. Saat ini, istilah startup bisa lebih dikerucutkan lagi menjadi perusahaan rintisan yang mengacu pada bisnis berbasis teknologi. Suatu perusahaan bisa dikatakan sebagai startup apabila memiliki 3 faktor, yaitu founder atau pendiri, investor atau pemberi dana, serta produk atau layanan. Dalam lingkup startup, umumnya perusahaan rintisan yang dinilai berhasil dalam mengembangkan bisnisnya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu unicorn, decacorn, dan hectacorn. Startup yang masuk dalam kategori unicorn adalah perusahaan yang memiliki nilai korporasi lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat atau 14 triliun rupiah. Startup kategori decacorn adalah perusahaan rintisan dengan valuasi mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara untuk hectacorn mengacu pada perusahaan rintisan besar dengan valuasi 100 miliar dolar Amerika Serikat. Hingga saat ini belum ada kerangka kerja terperinci untuk menentukan valuasi perusahaan startup. Terlebih sebagian besar perusahaan startup memilih merahasiakan jumlah pendanaan yang masuk. Startup adalah sebuah bisnis dengan resiko yang sangat tinggi karena kebutuhan dana yang banyak tidak diimbangi dengan pemasukan yang tinggi juga. Selain itu, banyak bisnis startup yang belum memiliki model bisnis yang sepenuhnya berkembang sehingga dinilai sulit untuk maju ke fase bisnis berikutnya. Di sisi lain, startup juga menjadi bahan lahan kerja yang memiliki peluang besar untuk belajar dan berinovasi. Modal awal yang dikeluarkan startup umumnya digunakan untuk mengembangkan rencana bisnis dan riset pasar untuk mengetahui peminatan pasar terhadap produk atau layanan yang mereka buat. Cara kerja startup. Pembentukan startup bermula dari keresahan pendiri atas sebuah masalah yang selanjutnya ingin mereka selesaikan dengan membangun sebuah startup. Pendiri kemudian dibantu karyawan yang bekerja di perusahaan startup untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut, misalnya dengan menciptakan produk atau layanan. Bisnis startup harus memiliki keunikan serta inovasi yang dapat membuat mereka terlihat berbeda dengan kompetitor lain, karena startup adalah bisnis yang harus memiliki nilai agar dapat terus bertahan. Tujuan startup. Startup adalah bisnis yang memiliki tujuan untuk membangun ide dan inovasi agar dapat bertumbuh dengan cepat. Selain meningkatkan produk, perusahaan startup juga ingin memperluas pelanggan dengan cepat agar dapat membantu mereka membangun pasar yang semakin besar. Dengan begitu, mereka dapat menjual produk dan mengumpulkan lebih banyak uang untuk mengembangkan produk. Beberapa langkah untuk membuat startup adalah mencari ide yang tepat, kemudian mengembangkan rencana bisnisnya. Modal juga menjadi hal yang penting yang harus dipikirkan. Memperkenalkan produk atau layanan yang kamu tawarkan sambil membuat basis pelanggan agar kamu dapat menjual produk dan layanan dengan maksimal. Contoh perusahaan startup di Indonesia yaitu Gojek, yang didirikan pada tahun 2010, kini telah melejit pesat kepopulerannya di Indonesia. Hanya dengan rentan waktu 10 tahun, Gojek telah dikenal baik oleh masyarakat dan digunakan sehari-hari oleh berbagai macam kalangan. Gojek merupakan perusahaan rintisan milik Nadiem Makarim. Nadiem Makarim kini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Terhitung pada tahun 2016, Gojek telah tersedia di sekitar 50 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kini Gojek telah merambah ke Thailand, Vietnam, dan Singapura. Tidak hanya itu, untuk mendukung dan mengikuti tren keuangan global, kini Gojek telah menyediakan layanan yang diberi nama GoPay. GoPay merupakan uang elektronik yang dapat digunakan untuk fitur-fitur dalam aplikasi Gojek. Kelebihan startup dan kekurangan startup. Kesempatan untuk belajar tinggi bagi pemilik dan karyawan, karena sebagian besar tanggung jawab harus dikerjakan oleh orang yang sama dalam berbagai peran. Seringkali permasalahan startup yang gagal adalah karena pemilik bisnisnya menyerahkan pekerjaan kepada karyawan, sementara dirinya masih bekerja pada tempat yang lain.
Bekerja di startup dapat meningkatkan rasa tanggung jawab karena banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Memiliki stres kerja yang tinggi karena bisnis startup memiliki perputaran yang cepat, sehingga seringkali karyawan menjadi overwork dengan kompensasi yang tidak sepadan dengan jam kerja. Tempat kerja yang fleksibel dan santai mulai dari outfit, interaksi karyawan hingga jam kerja. Bisnis startup dapat mendorong inovasi karena bisnis ini memerlukan ide yang inovatif agar tidak terkalahkan dengan kompetitor. Lingkungan bisnis yang kompetitif adalah hal yang lumrah di dunia startup karena banyak sekali yang memperjuangkan ide yang hampir sama. Mereka yang dapat bertahan yang menang. Kesimpulan dari startup di atas yaitu startup merupakan bisnis yang baru berkembang kurang dari 3 tahun, namun bisnis tersebut identik dengan teknologi dan internet. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.